Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku Wiwit TKW. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun kalian berada, saya ucapkan terima kasih sudah menonton video aku ini. Dan semoga teman-teman sehat selalu, dimurahkan rezekinya, panjang umur, dan selalu bahagia. Amin amin ya rabbal alamin. Di kali ini aku bikin video tentang itu ya, pengalamanku. Aku dulu itu juga pernah jualan ya guys ya, dan akhirnya itu aku nggak jualan lagi karena sudah pernah ditangkap sama imigrasi, sama Pak D ya teman-teman ya. Dan ini ya video aku, ini ya guys ya, aku dulu itu ditangkap Pak D itu di sini. Aku menjualin itu ya, kopi, 4 cup kopi atau 4 gelas kopi, dan satu itu ya, teh pucuk atau joy tea seperti itu di bawah pohon ini yang aku lingkarin ini ya guys ya. Ini ya teman-teman ya, cerita awalnya itu di hari Minggu, tepatnya tanggal 30 Juli 2023. Aku masih ingat ya. Ini adalah kertas-kertasnya ya guys ya. Pertama itu aku kan keliling ya. Itu niat sebenarnya aku tuh sudah jarang sekali jualan ya teman-teman ya. Karena di majikan di Olimpik itu kerjaannya sangat banyak. Habis itu aku jarang libur ya guys ya, jarang. Aku paling mau jualan itu biasanya jam 4 sampai jam 7 kayak gitu ya, 4, 5, 6, 7, 3 jam, 2 jam seperti itu. Terus aku sudah selesai kerja di Olimpik, terus aku kerja di majikan baru di Pos WB sini. Itu kalau di sini itu liburnya setiap pagi ya guys ya, pagi jam 6, jam 7 itu boleh keluar. Kalau di Olimpik itu aku keluarnya itu kalau libur ya, itu jam 1, jam 2 kayak gitu. Kadang aku capek ya, baru istirahatan di rumah terus keluar jam 3 kayak gitu ya teman-teman ya dulu ya. Dan aku di majikan ini itu liburnya pagi-pagi. Kenapa aku jualan itu pagi ya guys ya? Biasanya aku kan jarang sekali aku jualan, meskipun aku di majikan ini, aku waktu itu kan kena imigrasi itu kan, kerja di majikan itu masih 2 bulan ya guys ya. Jadi ya teman-teman ya, aku di majikan di Kos WB ini aku jualan itu masih 2 kali ya guys ya. Yang pertama itu aku berangkat jam 9 sampai jam 6 kalau nggak salah ya. Aku tuh mendapatkan uang $900 ya. itu nggak full ya. Aku jam 1 sampai jam 12 sampai jam 2 itu aku istirahat dan jalan lagi itu jam 2 ya, itu dapat $900. Aku merasa kan lama banget ya aku nggak pernah jualan pagi ya. Terus minggunya lagi aku nggak jualan, terus nggak jualan, jarak 4 minggu lagi aku jualan ya guys ya. Soalnya merasa $900 itu buat bisa buat libur 1 bulan seperti itu. Dan aku itu nggak ada uang. Terus aku itu ada keniatan mau ngirim, mengasih orang tuaku ya, itu ya, buat beli beras orang rumah kayak gitu. Alhasil aku itu ketangkep itu jam 9 pagi. Itu sebenarnya aku sudah mau istirahat ya teman-teman ya. Aku sudah mau istirahat, nanti kalau mau aku pagi itu sudah mendapatkan uang 150 itu jam 9 sampai antara hampir jam 11 itu ya guys ya. Dan aku niatkan aku itu mau istirahat, mau makan, nanti kalau mau jualan lagi ya jam 3 kayak gitu ya. Dan aku itu mau jalan itu mau istirahat ya. Lah kebetulan ada mbak-mbak yang pesen kopi, beli kopi gitu. Akhirnya aku duduk ngecom kopi, terus transaksi, ternyata aku dikiting dari belakang. Aku waktu itu aku juga nggak tahu ya kalau ada Pak D, itu nggak tahu, tapi katanya teman-teman itu aku sudah dikiting dari belakang kayak gitu. Nah, akhirnya aku dijuk 2 orang, dan kemudian itu telepon teman-temannya kayak gitu. Jadi aku tuh dirubung orang banyak ya guys ya. Ya pegawai imigrasi itu sekitar 10 sampai 12 orang kayak gitu. Ya Allah, aku waktu itu di tempat itu aku ya kayak kudu nguyu kudu ngising kayak gitu ya, takut kayak gitu ya. Terus ya udahlah, orangnya baik, mungkin itu
yang nangkap aku itu tahu ya aku orangnya nggak mungkin kabur kayak gitu, intinya ya sama-sama baiknya ya kayak gitu. Terus itu ya teman-teman ya, aku dimintain KTP, ya pokoknya nggak bisa mengelak ya, kayak bisa bela diri nggak bisa, soalnya kecengkak ya teman-teman ya. Akhirnya aku kasih KTP, terus dimintain nomor teleponnya majikan. Aku takut ini ya guys ya, soalnya itu aku itu di sini itu masih training, masih baru 2 bulan. Otomatis ya majikan masih menilai rekodku, cara kerjaku juga ya teman-teman. Waduh, aku adem panas guys. Aku pasti ini aku diinterminate, pasti majikanku nggak suka sama aku, soalnya aku masih baru kayak gitu ya. Terus majikanku ditelepon, terus aku itu ya teman-teman ya digiring ya sama imigrasi itu, cewek-cewek itu didampingi sebelah kanan sebelah kiri kayak gitu. Aku ya takut ya teman-teman, soalnya aku seumur hidup baru kali ini berurusan dengan imigrasi. Terus aku digiring, terus diajak ke rumah majikan ngambil paspor sama kontrak kerja, sama orang imigrasi itu bicara sama majikan kayak gitu. Aku itu ya waktu sudah nyampe lift itu ya keluar itu aku tuh nangis ya teman-teman ya. Aku baru nangis itu di situ, soalnya aku takut, aku tuh merasa apa ya nggak enak, soalnya kan aku masih baru ya di majikan itu. Katanya si imigrasi orang sini itu apa ya, petugas ini itu nggak galak-galak ya teman-teman ya, baik-baik gitu, ngomongnya juga sabar gitu loh. Dia bilang gini, kamu nggak usah nangis, kalau kamu nangis masalah ini nggak selesai. Terus itu yang laki sama cewek itu yang cewek itu masih dampingi aku ya. Terus yang laki itu petugas imigrasi itu mengetuk pintu di rumah majikan. Waduh, adem panas. Terus itu suruh masuk kan, itu kokonya itu ya, nggak tahu ngomong apa sama mampu itu. Terus bilangnya, tapi majikanku nggak marah ya teman-teman ya biasa aja kayak gitu. Terus bilang ke aku itu, mas nggak usah takut, kemungkinan itu ya diomongin secara baik-baik atau gimana ya. Ini pembantu kamu aku tangkap karena ada razia di Taman Victoria, karena melakukan kriminal jualan kayak gitu ya teman-teman ya. Terus orang imigrasi itu kan ngobrol sama majikan, terus aku disuruh ngambil paspor sama kontrak kerja. Tapi itu ya teman-teman ya, orang imigrasi itu juga melihat kamar kita loh, maksudnya kamar kita itu kayak apa ya, oke lah. Terus aku sudah di luar itu ditanyain, itu ya majikanmu kelihatannya baik, itu ada kamarnya sendiri, ada jiso itu toilet ya, ada toiletnya sendiri, kelihatannya baik. Kamu kalau kerja itu yang baik-baik ya, maksudnya jangan aneh-aneh, yuk bilangin kayak gitu. Iya kok, aku bilang gitu ya. Dan setelah itu kan selesai ya dari majikan, dan kembali lagi naik mobil ya. Itu ada mobilnya sendiri ya guys ya, khusus imigrasi itu. Dan akhirnya aku itu dibawa ke kantor itu ya, diinterogasi ya aku ya ngomong apa adanya ya, sejujurnya ya teman-teman ya. Dompet kita itu waktu kita ketangkap itu kan diminta ya aku kasihkan itu dompetnya, tapi HP itu enggak lah, HP tetap di tangan aku. Terus dompetku itu juga dilihat ya, itu kebetulan juga nggak ada uangnya ya teman-teman ya cuma $150 itu, karena aku pakai itu niat jualan itu karena uangku udah habis cuma $10 ya. Soalnya kan dagangan di sini itu aku kan ngambil di teman-teman, habis itu kan ngambil untungnya kayak gitu ya teman-teman ya. Lucu ya sedih ya, gimana ya gitu rasanya itu. Terus aku kan jam 1 itu kan sudah sampai imigrasi, aku dipulangkan itu sampai jam 6 ya. Di sana itu ya ada ruangannya sendiri, terus ya nulis, tapi yang nulis bukan kita ya, ada petugas lain itu yang nerjemahin, ini kasusnya gini kayak gitu, jualan barang-barangnya itu juga ke foto ya. Waktu ketangkep di taman itu kan langsung difoto-foto ya, itu barang-barangnya itu. Dan kemudian aku disuruh pulang jam 6 itu. Kebetulan aku juga nggak tahu ya naik bisnya itu di mana. Terus aku tanya-tanya orang kayak gitu ya, itu di mana, di Kaita ya, imigrasinya di Kaita kayak gitu ya teman-teman ya. Dan aku itu dikasih kertas ya, kertasnya sebagian ada yang hilang ya guys ya. Nah, terus aku dikasih kertas yang ini ya teman-teman ya, ini surat panggilan
Ini surat panggilan, iya itu surat panggilan suruh datang lagi ke Kaisa itu ya. Itu apa ya itu, oh kalau nggak salah, oh ya suruh yang kedua ya kan. Itu yang pertama aku di imigrasi yang itu, terus yang kedua itu dikasih surat putih itu tadi, terus aku ke Kaita lagi itu, terus di apa ya itu berbicara beberapa jam itu aku diajak ke imigrasi lain juga ya teman-teman. Aku lupa namanya daerah mana kayak gitu, soalnya kantor itu nggak cuma satu dua ya, itu tugasnya itu beda-beda ya teman-teman ya. Terus aku mintain apa ya jaminan kayak gitu, aku ngasih 1.000 ya teman-teman ya, ya seadanya, misalkan 500 juga nggak apa-apa, aku ngasih 1.000 waktu itu ya. Dan cuma 1 jam atau 2 jam kayak gitu kan ngantri ya guys ya di loker itu. Terus akhirnya sudah selesai, aku dikasih surat lagi ya teman-teman ya. Suratnya yang mana ya teman-teman ya, yang ini ya teman-teman ya, suratnya yang ini. Aku itu disuruh itu ya ke Satin itu adalah tempat pengadilan. Aku dibawa apa ya, datang sendiri sih di Satin itu, datang sendiri. Di sana itu ya ditanyain ya sama aja ya masalah permasalahan waktu jualan kayak gitu ya. Terus apa ya, dikasih arahan harus apa ya, menyewa lawyer atau pengacara kayak gitu ya. Dan untuk itu ya, untuk pengacaranya itu bentar ya teman-teman ya, suratnya masih ada enggak ya, soalnya sebagian hilang ya guys ya. Oh nggak ada ya teman-teman ya. Oh ini, bukan deh, bukan. Itu aku disuruh bayar $620 ya menyewa lawyer itu arahan juga imigrasi ya teman-teman ya. Gitu ya. Aku apa ya, pokoknya baik kok itu, enggak kita enggak dibentak-bentak, enggak dengan itu, enggak, cuma apa ya, cuma dibilangin, diarahin kayak gitu, enggak boleh jualan kayak gitu. Tanggal 10 bulan 10 itu aku ke itu ya, ke sentral itu ya, menemui pengacara itu jam 2 itu sama mamku ya. Alhamdulillah, meskipun mamku cerewet ya guys ya. Pokoknya kalau kerja di sini itu jangan sampai salah. Itu majikanku ya alhamdulillah baik, aku diantar ya di lawyer itu. Soalnya kata mamku itu takutnya aku tuh nggak paham kalau orangnya ngomong kayak gitu ya. Tapi ada penerjemahan ya guys ya, dari awal itu di imigrasi itu sudah disiapkan penerjemah itu. Dan itu pengacaranya ya pokoknya ngomongin ya, pokoknya ngarahin ya teman-teman ya, besok kalau ada persidangan harus gini 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 seperti itu ya. Dan aku itu di sentral itu cepet kok teman-teman, nggak ada setengah jam ya, cuma ngobrol aja kayak gitu sama. Tapi majikan itu nggak boleh masuk ya ternyata tuh, jadi moyong ya teman-teman ya. Majikanku cuma nganter aja, terus disuruh nunggu di luar, terus sudah selesai dipanggil lagi, dibilangin, terus habis gitu selesai dan pulang. Dan terakhir itu tanggal berapa ya itu ya, tanggal 10 bulan 10 kayaknya ya, atau tanggal berapa ya, tanggal 14 atau gimana ya itu, aku lupa ya guys ya, soalnya suratnya sebagian hilang ya guys ya, soalnya sudah lama banget itu ya. Itu kan dikasih apa ya, kita ditelepon ya sama apa ya, staf pengadilan itu ditelepon, sidangnya itu tanggal berapa, bulan berapa kayak gitu ya. Nah itu akhirnya aku datang ke Satin, apa ya, menjalankan apa ya, interogasi dari pengadilan kayak gitu ya. Jadi aku ya itu loh guys, yang di ruangan itu ya, seumur hidup aku baru kali itu di pengadilan ya guys ya. Masih dimaafkan kayak gitu ya. Pokoknya di sini itu tergantung majikan ya teman-teman ya. Kalau majikan kita ketangkap, kalau majikan masih mau sama kita ya kita tetap bertahan di sini, kita bisa kerja di sini kan. Di situ waktu awal itu sudah ada coret-coretannya ya, ada tulisan-tulisan kayak gitu, dan majikan tahu kayak gitu loh. Itu
pembantu tuh majikanku itu pertama itu ya bingung ya guys ya, aku tuh baru ngalami pembantu itu ya cuma kamu aja, lain kali jangan begini lagi katanya kayak gitu. Iya mam, aku juga baru kali ini ya. Terus aku ditanyain sama mamku itu, apa kamu di sini gajinya kurang sehingga kamu jualan? Ya enggak juga sih mam, itu kebetulan buat jajan aku, kalau aku bilang gitu. Oh iya, aku kira dulu kamu gajinya banyak, kalau kerja di sini sedikit. Ya enggak mam, aku kerja di sini suka kok, aku bilang gitu ya guys ya. Dan ini ya kembali lagi di pengadilan itu tadi, akhirnya aku lolos ya teman-teman ya. Aku di persidangan sudah selesai, dan jaminannya itu aku turun ke lantai 3 itu dikembalikan 500 ya. Yang 500 itu sudah dipotong ya buat denda kayak gitu ya, dan sama bayar lawyernya itu 620 dolar Hongkong itu. Ya cuma itu ya, kita mengeluarkan uang itu ya cuma itu. Dan itu ya teman-teman ya, kalau majikan nggak mau itu kita itu di penjara ya guys ya, 3 bulan 3 minggu salah di penjara 3 minggu, habis itu dipulangkan ke Indonesia dan nggak bisa kembali lagi di Hongkong selama 1 tahun kayaknya. Soalnya dulu itu juga ada teman-teman yang jualan jarak 2 tahun kembali lagi ke sini, itu juga bisa ya teman-teman ya. Tapi kan tergantung rekod kita seperti apa di imigrasi sana. Soalnya kita itu sudah ada datanya ya. Kalau kita melanggar hukum ya sudah ada, pokoknya sudah ada keterangannya di situ ya. Jadi aku itu waktu ketangkap itu 30 Juli 2023, Juli, Agustus, September, Oktober. Aku selesai itu tanggal 10 bulan 10 ya teman-teman ya. Aku kayaknya cuma 2 bulan, aku itu 2 bulan setengah, 2 bulan setengah itu ya teman-teman ya. Pokoknya tanggal 30 Juli aku kena kasus itu, selesainya itu tanggal 10 bulan 10 itu ya. Itu termasuk cepat ya teman-teman ya. Yes, alhamdulillah rezekiku ya teman-teman ya, meskipun aku ketangkap tapi nggak lama. Ada juga teman kita itu sampai 6 bulan juga ada, 5 bulan lebih rata-rata, tapi aku cuma 2 bulan itu 2 bulan setengah itu ya itu. Dan itu ya temanku itu kan nggak sama, tapi ada yang jualan ketangkap itu, dan ada habis selesai sidang itu ya, ada juga ya barenganku itu langsung itu ya, habis selesai itu dipulangkan sama majikannya itu setelah kasus itu di interminute kayak gitu ya. Terus yang satunya mbaknya itu, Mbak Atik itu memang niatnya mau pulang Indonesia ya, malah dikasih surprise ketangkep Pak Dik. Dan sekian dulu ya teman-teman ya cerita aku pagi ini, membahas tentang aku juga pernah kena kasus gara-gara jualan ilegal itu di Hongkong sini. Habis itu aku sudah trauma ya teman-teman ya, takut ya gitu, dan aku akhirnya nggak pernah jualan lagi. Dan thank you, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video aku, dan jangan lupa subscribe. Thank you guys.